Assalamualaikum. Halo semuanya, saya Arsyafin dari 10 TKJSY. Saya akan menjelaskan tentang perumusan dan pengesahan UUD tahun 1945. Perumusan. Perumusan UUD tahun 1945 dimulai pada 10 Juli tahun 1945 dalam sidang kedua BPOPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua MOD, Hatta. Pengesahan UUD tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengesahan dilakukan dalam sidang pertama PPKI di Gedung Pancasila, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga diketuai oleh Soekarno, dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Berikut adalah penjelasan mengenai perumusan dan pengesahannya. 1. Pembentukan BPOPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret tahun 1945. Jepang membentuk BPOPKI sebagai langkah persiapan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPOPKI terdiri dari tokoh-tokoh penting Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan dasar negara dan rencana kemerdekaan. 2. Sidang pertama BPOPKI 29 Mei 1 Juni tahun 1945. Pada sidang pertama ini, anggota BPOPKI membahas dasar negara yang akan menjadi pondasi Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamia, Supomo, dan Soekarno. Puncaknya, pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno memperkenalkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. 3. Panitia 22 Juni tahun 1945, setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 yang bertugas menyusun rumusan dasar negara. Pada 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan awal dari Pancasila dan menjadi dasar bagi penyusunan UUD tahun 1945. 4. Sidang kedua BPUPKI 10-16 Juli tahun 1945. Dalam sidang kedua, BPUPKI mulai membahas rancangan UUD yang akan menjadi konstitusi negara Indonesia. Dalam sidang ini, dibahas struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan bentuk negara. Pada akhirnya, sebuah rancangan UUD berhasil disusun berdasarkan masukan dari para anggota. Rancangan UUD, satu wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia, Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. 5. Pembentukan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI dibentuk untuk melanjutkan proses kemerdekaan. PPKI bertugas meresmikan proklamasi dan mengesahkan UUD yang telah dirumuskan. 6. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus tahun 1945. Dalam sidang ini,
UUD tahun 1945 secara resmi disahkan sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Dalam sidang yang sama, Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 7. Perubahan Piagam Jakarta pada saat pengesahan UUD tahun 1945. Terdapat satu perubahan penting dari Piagam Jakarta, yaitu penghapusan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Perubahan ini dilakukan agar UUD dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari kelompok non-Muslim. Dengan pengesahan UUD tahun 1945, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur jalannya negara dan pemerintahan. UUD tahun 1945 kemudian menjadi dasar konstitusi negara hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa amandemen. Kesimpulan, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, UUD ini merupakan hasil dari proses perumusan dan pengesahan yang dilakukan oleh BPOPKI dan PPKI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. UUD ini mencerminkan cita-cita dan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah negara yang berdaulat, berkeadilan, dan berdemokrasi. Sebagai penutup, perumusan dan pengesahan UUD tahun 1945 merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. UUD tahun 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi, tetapi juga merupakan wujud dari semangat, kemerdekaan dan cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama.